Saya nggak mau teman-teman itu terjerumus ataupun memiliki pemikiran yang sama seperti saya ketika kalian ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Hai, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi kali ini teman-teman kita akan membahas tentang masalah cryptocurrency dan juga saham ya. Buat teman-teman yang sekiranya mungkin no skip karena ini jauh dari sebelum-sebelumnya, video sebelumnya yang saya berkaitan tentang soal-soal, silahkan di skip aja nggak apa-apa. Karena video kali ini saya memang peruntukan untuk teman-teman yang menjadi seorang trader awal atau investor awal yang menggunakan aplikasi teman-teman ya. Ini menyambung dari video-video sebelumnya yang berkaitan tentang saham ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang masalah investasi. Apakah kita lebih baik memilih investasi kripto atau investasi saham? Nah, jadi sebenarnya keduanya memiliki suatu, ingat ya, yang namanya investasi itu pasti ada resikonya, kalian harus ketahui. Nah, cuma manakah resiko yang lebih kecil dan lebih minim dipilih ya? Jadi itulah yang perlu kalian pilih nantinya sebagai kesimpulan akhir dari video ini teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas kripto terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk kripto, kalian ketika kita menggunakan aplikasi, kalian bisa memilih platform mana aja yang bisa kalian pilih ya. Di antaranya ada Bybit, kemudian ada Peluang, kemudian ada juga Rekeningku atau Indodax. Itu bisa dipergunakan atau kalian gunakan untuk jual beli mata uang digital ini ya. Karena ada macam-macam. Karena yang pertama kali sebenarnya kripto itu digunakan oleh orang Jepang ya, pada waktu itu bernama Satoshi. Dan tahun 2009 itu dipergunakan untuk jual beli mainan. Maksudnya ketika main game itu dipergunakan sebagai alat jual belinya ya. Nah, pada waktu itulah pada tahun 2009 kemudian berkembanglah uang digital ini atau cryptocurrency ini, dan tidak hanya Bitcoin saja tetapi muncul Ethereum, kemudian ada Sushi, kemudian ada Doge, ada Bitcoin Cash dan lain-lain itu teman-temannya semuanya ya. Dan itu teman-teman tidak diawasi oleh pemerintah ya. Bagaimana tentang pemerolehan aset kripto ini, itu bisa diperoleh dengan cara menambang dan juga berasal dari penggunanya yang melakukan jual beli. Nah, makanya ada istilah mining Bitcoin dan lain-lain itu ya. Karena memang kalau yang saya baca bahwa kripto ini itu seperti komoditas. Maksudnya komoditas itu adalah suatu barang yang diperjualbelikan yang nantinya teman-teman di harga dia bisa tinggi, berarti memang lagi tinggi-tingginya harga itu. Tetapi ketika memang harga atau barang tersebut tidak dicari ataupun sama sekali tidak digunakan, maka dia bisa anjlok atau bahkan bisa sampai hilang. Nah, itulah yang dimaksud bahwa kripto ini itu tidak diawasi oleh pemerintah karena memang tidak digunakan secara resmi untuk jual beli di masyarakat umum. Tetapi untuk sekarang, untuk mata uang kripto ini banyak dipergunakan dan karena memang itu bisa digunakan untuk jual beli di aplikasi ya teman-teman ya. Melakukan jual beli maksudnya adalah ditukarkan, dengan cara ditukarkan. Ketika dia memiliki mata uang A kemudian ditukarkan dengan mata uang B ya. Sama saja ketika kita membeli dolar kemudian ditukarkan dengan rupiah dan juga begitu sebaliknya. Nah, itulah yang menjadi pemikiran bahwa cryptocurrency ini akan menjadi salah satu alat jual beli di masa depan. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman, untuk pergerakan atau fluktuasi dari kripto ini itu juga sangat tidak bisa diprediksi ya. Karena apa teman-teman? Karena waktunya untuk naik dan juga turun itu tidak bisa diprediksi. Mereka hanya bisa, atau kita hanya bisa memprediksi dengan cara strategi kontrol manajemen untuk keuangan ini.
dan kita bisa hanya memprediksi bahwa nanti di jam segini dia akan naik, di hari ini akan naik, atau mungkin nanti di awal bulan akan naik, seperti itu. Jadi kita hanya bisa memprediksi seperti itu. Nah, untuk pendapat dari masyarakat sekitar, terutama untuk pemerintah tentang investasi di kripto ini, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ya. Nah, kalau saya sendiri teman-teman, saya tidak akan membahas tentang hal ini, tetapi ada catatan dua tadi bahwa pemerintah Indonesia, terutama MUI, itu ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan. Jelas yang mengharamkan itu adalah MUI, tetapi ada beberapa ulama yang memang menghalalkan. Nah, kemudian untuk bagaimanakah cara proses kripto ini untuk dipergunakan? Jadi kripto ini bisa dipergunakan dengan cara yang tadi, yaitu pertama dengan cara jual beli dari para penggunanya, yaitu melalui game ataupun mungkin melalui aplikasi yang mereka beli dengan menukarkan uang rupiah kemudian ditukarkan dengan kripto ini. Kemudian yang kedua juga bisa dengan mining atau menambang. Nah, jadi bisa diperoleh dengan cara dua ini teman-teman. Sama seperti emas, bisa ditambang kemudian dijual kembali, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke saham. Saham ini adalah surat berharga yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memang dapat diperjualbelikan secara umum, terutama untuk perusahaan yang menyandang predikat terbuka, teman-teman ya. Jadi ada namanya misal ATBK, berarti itu adalah perusahaan yang memang memperjualbelikan sahamnya untuk umum. Nah, biasanya untuk diperjualbelikan di saham ini minimal yang bisa dibeli oleh masyarakat umum adalah 1 lot, dan 1 lot itu adalah 100 lembar. Nah, di mana nanti untuk saham di sini kalian bisa melakukan investasi ataupun membeli saham dari perusahaan tersebut, dan kalian bisa memulainya dari modal yang sedikit. Jadi tidak perlu membutuhkan uang yang banyak. Sebenarnya sama seperti kripto tadi, kita bisa investasi kripto dengan uang rupiah berapapun yang kita miliki, gitu ya teman-teman ya. Tetapi yang di sini untuk saham dia lebih bisa dipercaya karena diawasi oleh pemerintah. Nah, saham di sini kalau di Indonesia diawasi oleh OJK dan juga oleh BEI dan juga Bapepti, teman-teman ya, dan juga oleh Kominfo juga. Karena di sini kalau saham di Indonesia itu memang, nah kemudian resikonya bagaimana? Sebenarnya sama saja dengan kripto, hanya saja di sini perbedaannya bahwa ketika kalian ingin investasi, entah itu investasi kripto ataupun investasi saham, kalian harus bisa cermat dalam memilih atau menentukan keadaan. Jadi keduanya sama-sama memiliki resiko, teman-teman. Misal seperti ini, ketika jam 5 Anda, ini yang untuk kripto dulu teman-teman ya. Kripto untuk jam 5 di harga, misal kita ambil aja Bitcoin. Pada waktu itu harga satu Bitcoin adalah 500 juta teman-teman, jam 5 sore atau jam 17.00. Nah kemudian ketika Anda melihat jam 18, harga kripto tersebut itu bisa di atas 500 juta atau di bawah 500 juta. Nah inilah yang dimaksud bahwa permainan ini atau kripto ini bisa mengandung unsur spekulasi. Nah inilah yang diberikan catatan oleh MUI bahwa ini bisa merugikan satu pihak. Tetapi teman-teman, kalau orang yang memiliki strategi bisnis, Anda bisa memprediksi kalau misalnya harga sekarang turun, itu nggak apa-apa, karena memang itu adalah suatu hal yang wajar. Bisa saja nanti di 1 bulan ke depan harga tersebut bisa naik. Untuk permainan ini ataupun untuk kalian yang masih trader pramula, kalian harus bisa mencermati waktu-waktu kapan di mana Anda bisa membeli di harga yang rendah dan kemudian menjualnya di harga yang tinggi. Kapan kalian bisa menemukan itu? Kalian harus belajar bagaimana bisa menentukan harga tersebut rendah,
kapan harga tersebut tinggi. Kalau misalnya kalian pengen cepet kaya dengan waktu 1 atau 2 menit, itu nonsense teman-teman ya. Karena mindset kita biasanya kalau orang itu udah tahu, ketika kita tahu ada aplikasi yang bisa mendatangkan keuntungan, pastinya kan prinsip ekonomi jalan tuh. Dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya kan? Tapi teman-teman, kalian juga harus tahu yang namanya psikologis manusia itu adalah keburu dengan nafsu, ya. Dan nafsu itu kalau misalnya terlalu tinggi itu nggak baik. Nah inilah yang bisa menyebabkan manusia itu terperosok, teman-teman. Ketika kalian ingin kaya mendadak, itu mendingan nggak usah main ini deh, karena kalian pastinya nanti akan menyesal. Misal seperti ini teman-teman ya, ada orang yang investasi dengan uang 500 juta. Nah, kalau misalnya kalian ingin dalam waktu 2 jam itu menjadi 550 juta, itu bisa, tetapi dengan manajemen money management, dengan strategi manajemen kontrol yang ada di berkaitan tentang trading. Bagaimana caranya mengolah ini gitu teman-teman. Karena kalau kalian langsung terjun dengan umpan yang besar seperti itu, kalian cuma memang memiliki 2 kemungkinan, entah itu bisa rugi, entah itu bisa untung. Nah inilah yang namanya spekulasi yang diharamkan oleh MUI, seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian memang berniatnya adalah untuk investasi jangka panjang dan memang kalian sudah memprediksi, oh ini tuh bakal naik nih besoknya, ya itu nggak apa-apa juga sih, silahkan. Tetapi yang tadi saya ambil kesimpulan bahwa saya tidak akan mengambil kesimpulan bahwa ini tuh akan haram atau halal, tetapi memang sistem dari cryptocurrency itu hampir sama seperti foreign exchange atau jual beli mata uang asing, seperti itu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian terjun di saham, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama, kalian ingin investasi itu jangka panjang di saham tersebut, atau kalian juga ingin bermain trading saham. Ada 2 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya investasi saham, kalian harus mengetahui posisi di mana saham kalian ada. Nah sama sepertinya seperti kripto tadi, bahwa kalian bisa rugi, bisa untung. Kalau misalnya kalian rugi, berarti memang di harga ketika kalian beli dan ketika kalian jual itu lebih rendah ya teman-teman ya. Nah kapan kita bisa mengetahui harga itu tinggi dan harga itu rendah? Kalian hanya bisa memantau itu di pagi hari dari jam 9 sampai jam 11.30, dan nanti kalian akan mulai lagi jam 13.30 sampai jam 4 kurang 10 menit. Nah itu perbedaannya. Tapi kalau kripto teman-teman, kalian bisa melakukan investasi saham kapanpun itu, dan juga kalian bisa main trading kapanpun itu, seperti itu. Jadi perbedaannya cuma 2 itu aja teman-teman. Dimana kalau misalnya kalian juga untuk gini, jadi kalau untuk kripto dan juga saham sebenarnya sama-sama memiliki resiko. Kalau saya sendiri, saya lebih milih trading, saya lebih milih investasi kripto atau trading kripto, atau saya akan memilih trading saham atau investasi saham ya. Jadi ada 2 tipe yang di sini, yang masing-masingnya milih investasi atau trading. Nah kalau kalian pengen mendapatkan keuntungan mungkin yang lebih besar, mungkin kalian lebih pilih trading. Tapi kalau kalian ingin mencari data aman dan kalian udah pasti untung, kalian bisa mengambil investasi teman-teman ya. Nah nanti di video selanjutnya akan kita bahas apa sih perbedaan antara trading dan juga investasi. Apakah keduanya ini berbeda? Sangat berbeda teman-teman ya. Oke, jadi mungkin untuk kali ini cukup dulu. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan awal ya. Jadi nanti kita akan nyambung ke video selanjutnya teman-teman. Tetap di Kitab Saya, dan ini masih berkaitan tentang saham dan juga trading. Ini perlu saya sampaikan karena saya nggak mau teman-teman itu terjerumus ataupun memiliki pemikiran yang sama seperti saya ketika kalian ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.
Jadi mindset itu yang harus dibuang terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Kalian harus mengetahui dulu ilmunya, terus kemudian praktek up dari modal yang paling kecil dulu gitu. Jangan langsung besar-besaran teman-teman ya. Oleh karena itu ini sangat penting buat teman-teman yang memang menjadi seorang investor awal atau trader awal. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sedikit ya, pencerahan, karena saya juga masih belajar ya. Oleh karena itu teman-teman tetap pantengin channel ini, dan besok kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan lagi buat teman-teman yang masih pemula. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di Kitab Bisaya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.